Instagram. This is Monica Talk, let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcastnya Smanika. This is Smanika Talk, let's talk. Bersama saya Fatima Sima, ngobrol asik, mikir asik. Nah, di episode kali ini saya seneng banget karena kedatangan tamu spesial. Langsung aja kita sapa Kak Afan. Nah, Kak Afan gimana nih perasaannya hari ini? Alhamdulillah kalau hari ini saya rasanya seneng karena dulu kan jadi agen di SS, sekarang malah diundang ke SS. Jadi suatu keberkahan. Yang dulunya anggota sekarang ngasih kisah inspiratifnya nih. Asik. Asik. Let's go. Oke, langsung aja nih pertanyaannya Kak Afan. Karena saya penasaran, latar belakang dari seorang Kak Afan Hanafi itu gimana sih? Kayak mulai baca buku, hobi itu dari pas kecil atau pas kapan? Oke. Sebenarnya kalau hobi baca buku ini kan bisa dibedain jadi dua. Ada yang komik, ada juga yang non gambar seperti novel dan pokoknya yang minim gambar atau bahkan tidak ada gambarnya sama sekali. Itu saya dulu sering dibeliin komik kebetulan sama bapak saya pas saya masih TK, masih SD itu banyak banget dibeliin komik. Doraemon, Naruto itu saya banyak sekali di rumah. Masa-masa. Dan saya itu nggak tahan dulu kalau baca komik. Kalau baca buku-buku yang nggak ada gambarnya. Nah, ketika saya mulai baca suatu buku yang nggak ada gambarnya, itu judulnya Days of Terror, karyanya Rui Meita. Itu baru saya benar-benar suka sama buku-buku yang meskipun nggak ada gambarnya. Dan itu mulai saya nyoba-nyoba nulis karena dulu pas sering baca komik itu saya sering nyoba-nyoba gambar komik, gambar karakter orang. Jadi pas saya udah mulai beralih ke yang nggak ada gambarnya, saya mulai nyoba nulis-nulis yang tidak ada gambar. Istilahnya tuh pemicu lah ya Kak Afan Pemicu, buat ya. bisa entah nulis atau suka hobi baca juga. Betul. Nah, dari situ Kak Afan ada nggak sih penulis yang jadi idolanya? Apakah buku yang tadi itu termasuk penulisnya tuh idolanya Kak Afan kan? Kalau penulis yang Rui Meita sih nggak jadi idola, tapi karena emang karyanya bagus, yang Days of Terror makanya saya suka. Tapi untuk orang yang saya jadiin idola itu adalah Kak Rahadi Mandra. Jadi dulu pas kelas 11 kalau tidak salah itu saya pernah ikut pelatihan yang dimana beliau yang jadi pelatihnya bersama Kak Anjas. Kak Anjas itu asistennya Kak Rahadi Mandra. Jadi Kak Rahadi Mandra ini lebih ke penulisan naskah film. Nah, penulisan naskah film jadi sutradara. Jadi beliau ini ngelatih kita sebenarnya untuk bikin ide cerita dalam bentuk naskah film. Nah, di situ pelajaran-pelajaran yang saya dapetin itu lebih banyak kepakainya di nulis-nulis cerpen, nulis-nulis hal-hal yang berhubungan dengan naskah teater, naskah monolog, karena memang saya udah agak jarang sih sekarang untuk menulis naskah film. Tapi itu nggak jadi hambatan untuk tidak menerapkan ilmu-ilmu dari Kak Rahadi Mandra ini. Jadi untuk yang pertama saya ngefansnya sama Kak Rahadi Mandra. Untuk yang kedua saya itu ngefansnya sama bapak saya sendiri. Karena emang bapak saya ini ketua IKADI Kabupaten Sumbawa. Jadi Ikatan dari Indonesia Kabupaten Sumbawa. Jadi di IKADI itu kan ceramah-ceramah Islam. Jadi bapak saya itu emang sering baca buku-buku bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab, terus nulis-nulis ceramah. Jadi hal itulah yang ngalir ke diri saya. Tanpa bapak saya yang suka baca, suka nulis, sepertinya saya nggak akan berada di titik saya bisa baca, bisa nulis dan hal yang berkaitan dengan sastra. Jadi termasuk karena lingkungan itu bisa mendorong kita jadi suka sesuatu gitu ya, karena kebiasaan gitu ya, kita ngelihat kebiasaan dan jadi ngaruh ke kitanya gitu. Terus kalau untuk menuangkan ide, kan tadi udah di pelatihan nih gimana cara-cara menuangkan ide mulai dari menulis naskah film gitu kan. Abis itu berakhir di lanjut nulis cerpen.
Itu untuk ide-idenya gimana sih caranya supaya bisa nulis? Apakah memang dari banyak membacakah dulu atau ada tipsnya? Oke, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya ada pemicu saya nulis karena emang saya baca. Jadi kalau katanya salah satu penulis J.S. Hayren itu tips bisa menulis adalah ada 10. Apa aja tuh? Yang pertama, baca, nulis. Jadi kalau kita nggak rajin baca, kita nggak sering-sering menelaah apa yang kita baca, kita nggak bisa dapat ide sebenarnya. Kita nggak akan terpicu untuk nulis dan mandek jadinya. Oleh karena itu, membaca itu hal yang utama. Untuk hal yang kedua, itu kita nggak akan bisa nuangin apa ide yang ada dalam pikiran itu karena emang kita tidak dibiasakan untuk menulis ide sebenarnya. Karena kita di sekolah ini kita lebih disuruh nulis apa yang sudah ada di buku paket. Jadi ini soalnya apa penyebab terjadinya El Nino. Ya kita cari di buku El Nino ini bagaimana apa, dan kita itu nulis jawabannya berdasarkan buku yang pakai bahasa kita sendiri, nggak pakai ide kita sendiri. Makanya itu kita mandek, kita merasa ide kita itu nggak cukup baik dituliskan karena emang kita tidak terbiasa untuk menuliskan ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Nah, sebenarnya untuk mengatasi hal ini pun nggak terlalu sekompleks yang teman-teman bayangin, karena ide itu kan bersifat luas dan kita itu sebenarnya menulis itu untuk membatasi sebuah ide yang ada di kepala kita. Mengeksekusinya gitu ya. Mengeksekusi sekaligus membatasi karena pikiran terlalu luas dan semua yang di pikiran itu tidak bisa dituliskan. Maka hanya dengan menulis ide hari ini ataupun menulis ide apa yang akan dilakukan besok itu sudah termasuk latihan. Kalau teman-teman bisa nulis satu hari satu paragraf itu udah oke banget menurut saya, karena itu termasuk ke dalam suatu konsisten. Jadi kalau penulis itu kelemahannya satu teman-teman, penulis itu kelemahannya cuma menulis secara konsisten. Jadi kalau orang-orang yang udah buat novel, udah sukses, sudah banyak karyanya itu ada orang-orang yang berhasil mengatasi kelemahannya sebagai penulis. Jadi mereka udah bisa tulis dengan lebih produktif dan konsisten. Setuju banget sih teman-teman. Jadi let's say kalau misalnya ide tuh harganya 1 juta, tapi kita nggak eksekusi, value-nya bakalan tetap 1 juta. Tapi katakanlah kalau misalnya idenya tuh 100.000, kita eksekusi dia, maka value-nya akan berkali-kali lipat kan dibanding ide yang nggak dieksekusi sama sekali. Jadi intinya dari misalnya kita mau menulis, kita harus banyak membaca, karena emang baca itu jendela ilmu ya teman-teman. Jadi dari situ kita banyak dapat gimana cara nulisnya, dan kita juga jadi tahu kata baku dan tidak baku tuh sebenarnya yang mana dari kita membaca itu. Terus kalau untuk membaca sendiri nih, Kafan, kalau disuruh milih, pilihnya tuh buku fisik kah, e-book atau audiobook? Kalau saya pribadi sukanya buku fisik karena memang kalau saya baca di laptop, di HP atau tab itu lebih ngena ke mata saya. Jadi mata saya biasanya lebih sensitif untuk cahaya, untuk yang silau-silau. Jadi saya kurang suka, karena salah satu alasan saya baca itu juga supaya saya gampang tidur. Karena ketika saya baca lewat HP, lewat laptop, itu cahaya birunya bikin gak bisa tidur. Jadi itu adalah hal yang berbeda dan lebih keleluasaan aja kalau baca buku fisik. Benar sih. Terutama kalau misalnya mata udah minus, tambah minus lagi kalau misalnya kayak gitu. Nah, ya. Kalau ini kan pernah dengar juga kalau Kafan tuh bikin cerpen di FLS 2N, dan itu tuh jadi juara 1 kabupaten, terus lolos ke provinsi dan dapat harapan 3. Itu gimana sih Kak, dapat kisahnya itu dari mana idenya? Terus cerita penulisannya ada nggak sih kesulitan dan lain sebagainya? Oke, untuk FLS 2N berarti tahun lalu ya, itu emang struggle banget kalau menurut saya, karena
first time ikut FLS 2N, first time ngelombain fiksi cerpen. Kalau menurut saya pas waktu itu seingat saya itu pertama kali saya lomba cerpennya itu di FLS 2N. Karena sebelum-sebelumnya paling esai, resensi. Nah, di FLS 2N ini baru mendalami dunia cerpen. Nah, untuk bagaimana ide itu bisa muncul, bisa tersulut, itu sebenarnya pun nggak jauh-jauh dari kita, dari apa yang terjadi di lingkungan kita, bagaimana lingkungan sekitar kita pun juga begitu. Karena emang kalau FLS 2N, lomba-lomba yang di pemerintahan itu lebih suka kita mengangkat lokalitas dari daerah kita sendiri. Jadi pernah dibilang sama pas waktu itu mentor saya tuh Kak Lazuardi yang dulu pernah di sini angkatan 4 tahun di atas kita. Sekarang udah di UGM, dia bilang ya pemerintah atau lomba-lomba pokoknya yang berasal dananya itu dari pemerintah itu suka kalau kita mengangkat lokalitas daerah kita. Oleh karena itu Jadi yang tentang daerah Sumbawa juga gitu kan? Dua-duanya itu ngangkat daerah Sumbawa. Yang pertama itu saya ngangkat kerusuhan 2013 itu mempengaruhi psikologis seorang anak SMA yang dimana itu terjadi trauma berkepanjangan karena emang sudah trauma, sudah tidak mendapatkan penanganan yang layak karena emang faktor ekonomi, pada akhirnya menjadi anak yang seperti ini. Dan itu mengisahkan bagaimana si anak ini bisa balik seperti sebelum tragedi. Nah, ini judulnya pas waktu itu FLS 2N Kabupaten Tarian Penawar Luka. Jadi karena temanya juga berkarya apalah gitu, di ujung-ujungnya mereka nari bareng antara yang protagonis sama bukan sih antagonis sih yang namanya apa lainnya, sisi lainnya dari yang kena tragedi kayaknya. Dan itu pun nggak jauh-jauh dari kita karena emang sebenarnya menulis itu menuliskan hal yang dekat supaya relate dengan yang jauh. Sebenarnya kerusuhan pun nggak terjadi di Sumbawa aja, di Kalimantan pasti ada, di daerah-daerah lain juga ada, karena pasti anak yang mengalami trauma juga ada di berbagai belahan dunia ini. Makanya kita menuliskan bagaimana anak ini di Sumbawa, apa yang terjadi anak ini di Sumbawa, sehingga oh di Kalimantan juga gini, atau oh aku juga begini. Nah itu termasuk kerelatan dari sebuah cerita. Jadi memang diangkat supaya bisa merepresentasikan kehidupan yang relate banget lah ya. Oke. Kalau lanjut yang ini juga, yang provinsi. Boleh dong, diceritain dikit Oke. prosesnya. Jadi teman-teman kalau yang provinsi emang sayangnya blunder seperti itu, makanya mudah-mudahan masih dapat harapan 3. Kita udah keren banget. Alhamdulillah. Jadi blundernya saya pas waktu itu bisa dimakan. Boleh dong, kan disediain untuk makan. Oke. Jadi saya dulu itu ngangkatnya tentang ilah. Jadi ilah itu harga dirinya orang Sumbawa, bisa diartikan sebagai malu, budaya malu orang Sumbawa. Nah, di sini tuh kalau dari yang saya baca ulang karya saya lebih banyak menyoroti kekurangan sendiri dari istilahnya. Jadi harusnya kan bagaimana kita memperkenalkan si Sumbawanya lewat cerpen itu seharusnya menjadi hal yang bagus, tapi karena saya ada salah persepsi karena saya cuma wawancara satu orang, jadi agak miss menurut saya. Jadi ya lebih banyak bagian-bagian yang bagaimana orang Sumbawa kurang dalam. Jadi kan kalau ilah itu sebenarnya bagus untuk mengangkat tema budaya ilah, karena malu itu kan penting. Malu datang terlambat, malu nggak bawa kopi yang pas impak, termasuk hal-hal yang memalukan dan harus dimaklumi. Jadi kayak jangan dinormalisasikan gitu. Benar. Nah, tapi ada juga orang-orang sini yang malu ketika nggak ada uang, padahal ada yang lagi minjem uang. Jadi dia berbohong seakan-akan uang itu ada, tapi masih dipinjam sama tetangga lah, tapi masih belum diambil dari rekeningnya lah. Jadi yang saya angkat di ilah pas waktu itu pas FLS 2N yang provinsi yang kayak gitu. Jadi
suatu investasi. Kayak budaya hidup mewah gitu ya, fancy. Betul. Oke, dari situ kita belajar sih. Jadi kalau untuk penulis yang hebat teman-teman, dari sini kita ambil pelajaran kalau kita tuh harus punya suatu kegagalan untuk bisa belajar lebih lagi. Jadi dari kegagalan-kegagalan itu terus mulailah kita lihat mana yang lebih harus diperbaiki lagi ke depannya. Kalau gitu kita lanjut ke UPI. Dengar-dengar Kak Afan nih tembus UPI guys. Jadi Kafan ambil Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau boleh tahu kenapa nih milih UPI? Oke. Jadi ini kenapa pilih UPI sebenarnya ada hubungan sama SNBP. Jadi sebenarnya saya keterima SNBP UPI itu nggak kaget, karena emang saya udah yakin saya memenuhi persyaratannya, hal-hal yang dimau UPI itu udah ada di saya, tinggal rasa senangnya itu yang betul-betul menggebu-gebu, karena emang kaget nggak. Jadi sebenarnya kenapa saya pilih UPI itu alasan utamanya saya lebih fokus ke jurusan, bukan lebih fokus ke kampus top 10 atau kampus top 3 itu ya, karena emang sebenarnya UPI pun masuk 15 besar masuk itu. Nah, jadi sebenarnya kan kalau dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada 3 pilihannya yang di Pulau Jawa, di UPI, Universitas Malang, atau Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Jadi di antara ketiga itu yang paling tinggi akreditasinya, yang paling tinggi peringkatnya itu si UPI. Jadi di jurusan yang saya mau itu UPI yang paling bagus. Karena itu saya pilih UPI dan saya percaya diri karena si UPI ini emang nggak terlalu ketat juga, nggak terlalu mandang. Oh, kamu Jawa Barat, ayo yang Jawa Barat masuk UPI semua, itu enggak. Karena prinsipnya UPI itu cuman misalnya dari Semanika ada 4 yang daftar UPI, maksimal itu cuma 2 yang diterima. Jadi misalnya sekolah Jawa Barat, sekolah-sekolah Jakarta yang bagus-bagus itu banyak yang pilih UPI, tapi tetap 2 dari sekolah aja yang dipilih untuk masuk. Jadi peluangnya kan makin gede di situ, apalagi orang-orang Sumbawa itu nggak terlalu kenal UPI juga, karena kan di Semanika juga cuma saya yang pilih UPI, jadi lebih terpacu lah sama saya masuk itu. Dan untuk jurusannya itu nggak ada yang diterima di jurusan sama. Misalnya tadi Semanika kan saya diterima 2 orang, 2 orang ini milih jurusan yang sama, itu nggak bisa, harus salah satunya doang yang diterima. Jadi yang ini sebenarnya berpotensi, sama-sama berpotensi dua-duanya ini, tapi karena jurusannya sama, otomatis yang lebih rendah nilai ini nanti. Jadi tipsnya harus ya di luar beda kampus kali ya. Jadi berhubungan sama SNBP itu kita harus tahu dulu kampusnya ini kriterianya kayak gimana, dan kita bisa nggak memenuhi kriteria dari kampus. Kalau dua-duanya udah oke, dua-duanya udah terbukti bisa, ya udah tinggal nunggu pengumuman aja, nggak perlu deg-degan, nggak perlu kaget-kagetan, tinggal menikmati rasa senangnya teman-teman. Benar-benar. Oke, itu sebuah tips ya teman-teman buat yang kelas 10, kelas 11 sekarang. Untuk nanti kedepannya kelas 12 gimana milih untuk masuk jurusan mana, terus juga kuliah di mana, diskusiin dulu deh sama teman-temannya. Siapa tahu ntar sama, tapi nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba ya nggak terima gitu. Ya merah. Ya merah. Warna cinta. Terus kan fakultasnya sesuai nih tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Artinya Kafan emang sudah fix akan masuk ke dunia sastra, dan akhirnya apakah peluang kerjanya ingin cari jadi guru, penulis, motivator, atau bagaimana? Oke. Sebentar, iklan.
Oke. Berhubungan sama karir kedepannya, karena emang saya udah pilih jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tentunya emang nggak jauh-jauh dari ngomong, tulis, atau ngomong, tulis dan jadi guru, Iya. jadi tenaga pendidik. Jadi sebenarnya saya nggak ngincar jadi gurunya, saya ngincarnya jadi dosen. Wah. Ya, jadi niatnya ntar langsung ambil S2 kalau emang Tuhan mau berkati, langsung ambil S2 di Australia dan jadi Ya dosen. amin. Oke, kalau gitu artinya di Australia nih sudah. Gimana ntar cara carinya, apakah emang niat kejar LPDP atau semacamnya? Kalau untuk beasiswa sih memang diusahakan. Untuk sekarang ini masih nyari informasi lebih lanjut, karena kalau misalnya saya bilang LPDP saat ini mungkin bakalan berubah 4 tahun lagi. Jadi untuk sekarang saya belum bisa bilang saya lewat jalur-jalur apa. Tapi yang pasti kepengennya itu ada, saya pengennya di Amin, semoga tercapai. Oke, untuk sekarang nih, misalnya kan kuliah ntar 4 tahun masih lumayan. Apakah ada niatan ingin punya buku sendiri terbitan, entah novel kah atau cerpen lagi? Jadi kalau saya tangkap dari komunitas nulis, dari teman-teman yang tulis juga, keinginan seorang penulis itu memang menerbitkan suatu buku fisik. Kalau menurut saya, dari saya yang pengalaman lihat teman-teman penulis juga. Jadi tidak luput dari saya pun juga begitu. Saya pengen ada buku fisik yang di mana itu nanti ada nama apa nanti di bawahnya. Jadi lebih ke novel. Oke, kita tunggu itu dia. Karena kan juga di pikiran orang-orang mungkin ada yang pengen fokus hanya kuliah gitu kan, untuk dapat grade yang bagus nilainya gitu kan. Atau ternyata masuk komunitas, membangun relasi, dan pada akhirnya menciptakan sebuah inovasi buku. Oke, ternyata sudah lumayan juga kita berbicaranya. Dari kakak sendiri ada nggak quotes seperti motivasi untuk teman-teman yang nonton di sini? Oke, jadi untuk quotes, sebenarnya kalau teman-teman perhatiin IG saya itu ada di bio-nya, dan ini juga saya tulis di helm saya itu saya coret-coret. Itu tulisannya hidup sementara, tulisan abadi. Jadi teman-teman itu tahu sendiri kita ini hidup cuma sementara. Tapi yang mengabadikan itu adalah ketika kita menulis. Kurang lebih itu juga yang disampaikan oleh salah satu juri di lomba kursi UTS. Jadi salah satu jurinya bilang, kalau kamu ingin abadi, maka menulislah. Jadi dari yang saya tangkap dan saya ulang kembali, jadi hidup itu sementara, tulisan itu abadi. Dalam artian, ini ada contoh konkret dari saya. Tan Malaka itu nggak benar-benar tertulis di dalam buku sejarah, tapi dia menulis buku-buku aksi massa, Madilog, penjara ke penjara, yang membuat Tan Malaka ini abadi dalam buku-bukunya, dalam tulisan, dalam aksara, dalam pikiran orang-orang yang membaca bukunya. Jadi sebenarnya meskipun Tan Malaka ini mati tahun-tahun dulu pada masa lampau, sebenarnya Tan Malaka ini nggak benar-benar mati, teman-teman. Karena Tan Malaka ini tetap diingat sama orang dan tetap hidup dalam tulisan. Jadi hidup ini tentang diingat dan dikenal. Selagi teman-teman menulis, selagi teman-teman tulisannya itu dibaca, dan yang baca ini ingat teman-teman itu masih abadi. Soekarno nggak mati, Soekarno itu masih hidup. Soekarno itu mungkin abadi. Tan Malaka nggak mati, Hatta nggak mati. Jadi orang-orang yang tertulis dan menulis itu abadi.
bagus banget karena emang kata-katanya keren. Terima kasih. Oke, karena sudah saatnya, maka podcast ini akan kita akhiri. Terima kasih banyak-banyak atas motivasi kisah inspiratifnya untuk Kava. Semoga kita yang nonton nantinya akan terbawa juga oleh kisah-kisah inspiratifnya Kava. Oke, kembali lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Smanika Talk, let's talk. Dah.